Sudah terlihat kan? Kita akan bahas tentang eliminasi dan clearance obat. Ini nggak jauh beda sama kemarin waktu pertemuan sebelumnya tentang clearance hepatik. Jadi nanti kita bahas di sini bagaimana proses eliminasi sama clearance obat, tapi kita lebih fokusnya di ginjal. Walaupun nanti kita akan ngulik tentang bagian dari organ lain. Oke. Yang akan kita pelajari, kita akan mempelajari tentang fisiologis dari ginjal. Itu disclaimer ke kalian biar kalian mengingat aja apa aja fungsi dari ginjal. Kemudian ada bagaimana ekskresi obat di ginjal, kemudian drug clearance dan renal clearance. Sebelumnya kita akan ulang kembali apa itu drug elimination. Kemarin kita udah bahas drug elimination itu berarti proses penghilangan obat. Dari proses penghilangan obat secara irreversibel, jadi obat yang sudah dikeluarkan dari tubuh tidak bisa masuk lagi ke dalam tubuh. Makanya dibilang drug elimination. Dari dalam tubuh melalui semua rute eliminasi. Eliminasi obat itu utamanya ada dua, ada ekskresi, itu yang di ginjal, atau biotransformasi. Biotransformation atau biotransformasi itu yang terjadi di hepar. Yang pertemuan kemarin kita bahas. Oke. Itu tadi eliminasi. Eliminasi yaitu proses penghilangan obat dengan cara apapun. Tapi utamanya ada dua. Ada eliminasi obat, ada ekskresi obat, ada biotransformasi. Kalau drugs ekskresi itu hampir mirip kita dengan membahas ekskresi obat di ginjal, proses ekskresi di ginjal. Jadi drugs ekskresi obat itu adalah proses penghilangan obat yang ada di dalam tubuh. Penghilangan obat dalam tubuh itu nanti kita lihat lagi, tergantung dari sifat fisikokimia dari obat itu. Untuk obat-obat yang sifatnya non-volatil, obat-obatnya yang tidak mudah menguap, obat-obat akan dihilangkan melalui renal ekskresi, berarti ekskresinya melalui ginjal, di mana kalau ekskresi melalui ginjal, maka prosesnya obat itu harus melewati ginjal dan akan tertampung ke dalam kandung kemih, kemudian akan dikeluarkan melalui urin. Proses ekskresi ginjal seperti itu. Obatnya akan lewati ginjal, ditahan, kemudian tertampung di kandung kemih, bladder, dan selanjutnya akan dikeluarkan bersamaan dengan urin. Rute lain untuk ekskresi obat itu ada empedu, ada keringat, ada saliva. Saliva makanya kalau misalnya kita minum obat yang rasanya pahit, biasanya nanti di lidah kita juga kita akan merasakan pahit dari obat itu. Jadi obat kita cenderung, lidah kita, ludah kita itu ada rasa-rasa pahitnya. Itu kenapa kan? Itu salah satu alasan proses pengeluaran obat itu melalui saliva. Kemudian ada juga melalui ASI. Lewat ASI, makanya untuk obat-obat, obat-obatan dalam kondisi tertentu atau dalam kondisi menyusui, itu ada obat-obat tertentu yang dilarang digunakan pada ibu menyusui. Karena memang ada beberapa obat yang dia itu keluar bersamaan dengan ASI. Dan other body fluid itu adalah pengeluaran melalui cairan tubuh lainnya. Gitu.
Untuk obat-obat yang sifatnya volatil, obat-obat yang sifatnya mudah menguap atau dia gas, dia akan dikeluarkan utamanya melalui paru-paru saat kita mengeluarkan CO2, bersamaan itu juga dengan obat juga akan dikeluarkan. Ini rute untuk ekskresi dari obat. Oke. Kita bahas dulu tentang ginjal. Jadi untuk ginjal, ginjal itu ada dua. Kalian tahu ginjal ada ginjal kanan dan ginjal kiri. Ginjal itu ada aliran darah, ada renal arteri, aliran darah yang menuju ke ginjal, dan renal vein, aliran darah yang keluar dari ginjal. Aliran darah yang sudah disaring dan dirubah di ginjal, difiltrasi di ginjal atau glomerulus akan masuk ke dalam ureter. Ureter ya, ureter. Dari ureter akan masuk ke urinary bladder, kandung kemih, kemudian nanti akan keluar keluar bersamaan dengan urin. Ginjal itu dibagi atas dua bagian, ada bagian korteks dan bagian medula. Bagian korteks itu bagian samping pinggir bisa dibilang, medula itu bagian tengah. Oke, kalau kita besarkan, kita perbesar, di bagian medula itu isinya adalah papila. Kemudian ada arcuata arteri. Arcuata arteri itu adalah arteri-arteri yang mengisi yang meredarkan darah ke bagian tubulus-tubulus dari ginjal. Kemudian ada bagian interlobular arteries, ada segmental arteries. Jadi ini adalah arteri, renal arteri gitu kan. Nanti dia akan terbagi-bagi, makanya dibilang segmental arteri yang mengalirkan darah jadi ke bagian-bagian di ginjal. Jadi dia seperti pipa, jangan jadi pipa yang kecil terus dari rumah kalian, nanti dia akan terbagi-bagi ke kamar-kamar gitu kan, dia kan pakai pipa-pipa kecil gitu. Hampir mirip seperti itu juga untuk arteri, pembuluh darah arteri. Oke. Nah, siapa yang akan memfiltrasi? Kalian masih jika kalian masih ingat, jadi di dalam setelah arteri itu berkumpul nanti ada bagian yang namanya kapsula Bowman. Kapsula Bowman itu yang akan melingkupi yang namanya glomerulus. Glomerulus itu adalah kumpulan dari kapiler pembuluh darah arteri. Kapiler pembuluh darah nanti akan disaring di glomerulus. Saringan obat yang keluar, yang akan dikeluarkan di glomerulus, itu akan masuk ke dalam tubulus distal, kemudian dia masuk ke lengkung Henle, dan akhirnya masuk ke tubulus proximal. Setelah masuk ke tubulus proximal, baru dia akan masuk ke collecting tubulus, yang nantinya akan mengarah ke ureter. Di perjalanannya, jadi proses filtrasi obat pun itu tidak jauh berbeda seperti proses pembentukan urin. Jadi obat bersamaan dengan obat yang ada di dalam darah, dia akan disaring melalui glomerulus, kemudian akan masuk ke tubulus distal, kemudian masuk ke lengkung Henle dan tubulus proximal, baru masuk ke collecting duct, baru masuk ke ureter. Itu fungsi fisiologis dari ginjal. Nah, dua hal penting dalam fisiologis ginjal itu kita harus tahu apa itu renal blood flow, apa itu renal plasma flow.
Proses ekskresi obat di ginjal itu berhubungan dengan aliran darah pada ginjal atau dikenal dengan renal blood flow. Adalah volume darah yang melalui ginjal bagian renal vasculata. Vasculata itu pembuluh darah yang menuju ke arterinya dari ginjal, bagian namanya renal vasculata. Renal vasculata, berapa banyak darah yang menuju renal vasculata per satuan waktu, per unit time. Normalnya renal blood flow itu tidak lebih dari 1,2 liter per menit atau 1.700 liter per hari. Ini dibilang renal blood flow. Yang satunya itu namanya renal plasma flow. Renal plasma flow adalah aliran plasma darah, aliran renal blood flow yang dikurangi dengan volume dari sel pembuluh darah merah, sel darah merah. Jadi kalau plasma darah itu hanya komponen cairan tubuh yang dia itu dikurangin dengan sel darah merah. Rumusnya untuk hitungnya, jadi renal plasma flow itu adalah faktor penting untuk mengukur filtrasi dari obat pada glomerulus. Kenapa yang dilihat hanya renal plasma flow? Karena normalnya sel darah merah itu tidak boleh melewati glomerulus. Jadi sel darah merah itu tidak mengalir melewati glomerulus. Yang mengalir melewati glomerulus hanya plasma darah. Makanya renal blood flow untuk mengetahui berapa jumlah darah yang difiltrasi atau berapa obat yang difiltrasi, yang disaring di glomerulus, kita lebih fokusnya melihatnya di renal plasma flow. Untuk tahu renal plasma flow, kita cukup tahu renal blood flow, berapa aliran darah menuju ginjal, sama kita kurangin dengan jumlah sel darah merah yang ada di dalam darah. Intinya seperti itu. Untuk kita tahu berapa jumlah sel darah merah, kita mengukurnya namanya HCT atau hematokrit. Hematokrit itu adalah komponen dari sel darah merah. Jadi dengan kita melihat jumlah hematokrit, kita akhirnya nanti bisa mengukur berapa renal plasma flow, berapa jumlah aliran plasma di glomerulus. Oke. Pada ginjal yang normal, renal blood flow dan GFR itu sebenarnya konstan. Orang-orang yang punya kondisi ginjalnya masih dalam kondisi normal, GFR-nya itu konstan atau RBF-nya itu cenderung konstan. Kenapa bisa konstan? Karena ada mekanisme autoregulasi. Jadi walaupun terjadi peningkatan pembuluh darah yang berubah-ubah di dalam tubuh, ya kan, dia kadang naik, kadang rendah, gitu-gitu. Tapi aliran darah yang ada di glomerulus itu tetap normal. Proses filtrasi darah, penyaringan darah di glomerulus itu juga relatif konstan. Oke, autoregulasi tersebut dia akan menjaga aliran darah itu tetap konstan, walaupun terjadi fluktuatif pada tekanan darah arteri yang cukup besar. Gitu. Jadi orang yang masih ginjalnya normal gitu kan, misalnya dia lagi olahraga dan kita tahu orang yang lagi berolahraga tekanan darahnya itu cenderung tinggi, tapi aliran darah pada ginjalnya itu tetap normal. Ya, seperti itu. Nah,
Ini tuh tentang kalau kita mau tahu fungsi dari ginjal di biomedis, praktikum biomedis juga, dan di biomedis sudah saya jelaskan juga kemarin, kita harus mengetahui glomerulus filtration atau GFR, laju filtrasi glomerulus. Laju filtrasi glomerulus itu sangat berhubungan dengan kemampuan ginjal untuk memfiltrasi atau mengekskresi obat. Oke. Pada orang yang normal, laki-laki, dia GFR itu rata-rata sekitar 125 ml per menit. 125 ml per menit. Atau sekitar 180 liter cairan per hari, cairan tubuh per hari, atau pembuluh cairan yang ada di pembuluh darah itu difiltrasi melalui ginjal. Jadi ada sekitar 180 liter ya per hari. Volume filtrasi tersebut akan menyebabkan pengeluaran urin sekitar 1 sampai 1,5 liter. Nih. Oke. 1 sampai 1,5 liter. Rata-rata pengeluaran urin per hari. Dan lebih dari 99% cairan tubuh itu akan difiltrasi di glomerulus dan akan direabsorpsi. Jadi lebih dari 99% cairan yang dikeluarkan di glomerulus yang disaring itu akan diserap kembali. Jadi misalnya nih kalian seperti saring kelapa ya, misalnya mau nyaring kelapa atau mau nyaring teh nih, tehnya yang pakai saringan gitu. Kalian saringnya 1 liter misalnya, disaring di glomerulus. Yang disaring glomerulus itu 1000 ml itu nanti sekitar 99% itu akan diserap kembali. Jadi hanya sekitaran 1% yang benar-benar dikeluarkan. Jadi 1,15 liter ini sekitaran 1% dari 180 liter yang difiltrasi oleh ginjal. Jadi kalian bisa bayangkan sebenarnya hampir semua, walaupun sudah dikeluarkan, walaupun sudah difiltrasi, tapi almost hampir semuanya itu akan diserap kembali. Ya, seperti itu. Ginjal itu sebenarnya tidak hanya mengatur jumlah cairan, tapi ginjal juga akan mengatur jumlah partikel yang terlarut dan elektrolit. Selama elektrolit itu dibutuhkan, ginjal akan mengatur kadar yang dikeluarkan dan kadar yang akan direabsorpsi. Kalau jumlahnya berlebihan, maka lebih banyak akan dikeluarkan. Tapi kalau jumlahnya kurang, maka akan lebih banyak untuk direabsorpsi. Jadi ginjal juga akan mengatur. Untuk protein, ya, untuk protein atau molekul yang dia itu terikat dengan protein, ya. Untuk protein atau molekul yang dia terikat dengan protein, dia itu tidak mudah untuk difiltrasi karena dia lebih besar molekulnya. Jadi ibaratnya saringan yang larut, misalnya teh kan, kalian nyeduh teh nih, udah berubah warna kan, tehnya jadi coklat gitu kan misalnya. Kemudian kalian saring, yang tehnya yang tidak lebih besar-besar, dia akan tersaring kan, dia tidak akan lolos. Nah, seperti itu juga protein itu molekulnya besar, sehingga untuk protein itu seharusnya tidak boleh lewat dari filtrasinya glomerulus. Yang lewat apa? Yang lewat adalah molekul-molekul kecil. Jadi misalnya ada molekul yang dia memang terikat dengan protein gitu. Jadi walaupun dia sebenarnya ada molekul kecil, tapi ketika dia terikat dengan protein,
Ya makanya molekul itu tidak akan bisa lolos. Gitu. Ya hampir sama konsepnya seperti kita nyaring. Kalian saring kalian saring kelapa gitu kan, karena molekulnya kelapa lebih besar dari lubangnya saringan kan nggak lolos kan kelapanya gitu. Atau teh gitu. Ya seperti juga konsepnya. Filtrat dari urin, kalau dikatakan filtrat itu adalah hasil dari saringan. Filtrat dari urin, filtrat dari glomerulus itu biasanya mengandung ion, ada glukosa, ada nutrien-nutrien esensial ada sampah, produk-produk sampah seperti urea, fosfat, sulfat. Itu produk-produk sampah yang memang harus dikeluarkan. Glukosa kok ada Bu? Ya glukosa ada. Jadi selama kadar glukosa di dalam darah kita itu normal, maka di urin itu ada kadar glukosa tapi tidak dapat dideteksi oleh alat. Makanya dia lebih kadarnya sangat kecil. Tapi pada orang-orang yang hipertensi, karena kadar glukosanya tinggi, biasanya di urinnya akan terdeteksi kadar glukosanya. Itu berarti memang di dalam darahnya kadar glukosanya tinggi. Jadi ini adalah komponen-komponen, ada ion sodium, ada ion klorida, ada ion bikarbonat, ada urea, glukosa, air, utamanya ada ion hidrogen dan ion potasium ini yang akan dikeluarkan. Difiltrasi ini per 24 jam komponen-komponen ini akan difiltrasi. Kalau difiltrasi karena komponen-komponen ada molekul kecil, dia keluar dulu nih bersamaan dengan cairan yang disaring gitu. Keluar, tapi ada sejumlah besar yang akan direabsorpsi seperti ini. Sodium Na. Yang difiltrasi ada 26.000. Direabsorpsinya 25.850. Jadi yang dieskresinya hanya 150. Gitu ya. Klorida juga sama. Ini adalah ion-ion penting. Makanya sodium, klorida, potasium itu ion-ion penting. Ketika dia selesai difiltrasi, dia akan diserap kembali. Berbeda dengan urea. Urea itu 870 yang difiltrasi, direabsorpsi hanya 460, sisanya dikeluarkan. Air juga seperti itu, 180 nih, dia dikeluarkan bersamaan dengan zat-zatnya ini. Tapi 179 ml dia diserap kembali. Jadi yang hanya keluar hanya 1000. Gitu. Jadi hampir semua produk-produk yang molekul-molekul kecil yang masih dibutuhkan akan diserap kembali. Untuk urea, fosfat, sulfat, kreatinin dan segala-galanya yang memang itu produk sampah, itu tidak akan lebih banyak untuk dikeluarkan dibanding diserap kembali. Oke. Kalau dari sini kita bisa bayangkan kalau obat seperti apa. Pertemuan kemarin saya udah bilang, obat itu kan akan mengalami biotransformasi menjadi molekul yang mudah larut, ya kan? Kalau molekul itu dia kelarutannya sangat besar, maka ketika obat itu sudah difiltrasi, difiltered ini, maka obat itu tidak akan mudah terreabsorpsi, sehingga obat itu lebih banyak dia dieskresi. Seperti itu. Makanya perlu biotransformasi untuk meningkatkan kelarutan dari obat. Oke. Itu sistem yang terjadi di glomerulus. Obat itu juga salah satu molekul kecil, ya, obat itu molekul kecil. Maka obat juga akan diekskresikan juga. Kalian tahu ekskresi utama obat itu salah satunya melalui renal. Ya, renal drug ekskresi itu adalah rute utama untuk eliminasi berbagai macam obat. Jadi hampir semua obat-obat yang kita minum yang beredar di pasaran, hampir semua bahan aktif itu proses ekskresinya itu di ginjal.
proses di mana obat itu dikeluarkan melalui ginjal itu sebenarnya ada beberapa proses, nggak cuma satu proses. Ya, ada namanya glomerulus filtrasi, ada namanya active tubular secretion, ada namanya tubular reabsorpsi. Jadi proses pengeluaran obat di ginjal itu nggak cuma satu proses gitu. Ada 3 jenis proses. Glomerulus filtrasi itu adalah proses yang unidirectional, yang biasanya arah dikatakan unidirectional itu berarti arah prosesnya itu cuma satu, dia disaring, ya. Terjadinya utamanya proses glomerulus filtrasi ini utamanya terjadinya pada molekul-molekul dengan molekul-molekul kecil, di mana berat molekulnya kurang dari 500. Sesuatu yang difiltrasi itu bisa dua kondisi. Dalam bentuk yang terionisasi atau dalam bentuk yang non-ionisasi, dia tidak terionisasi. Kita ulang lagi nih materi waktu pertemuan 2 minggu sebelumnya, yang proses ionisasi obat. Kan obat akan mengalami ionisasi. Nah, obat-obat yang difiltrasi di glomerulus bisa dua jenis, dalam bentuk terionisasi atau tidak terionisasi. Oke. Obat yang akan difiltrasi di glomerulus, dia harus dalam bentuk obat bebas. Obat bebas ini maksudnya apa? Obat itu tidak terikat dengan protein. Jadi, obat itu di dalam tubuh dia bisa terikat dengan protein. Obat bisa difiltrasi kalau dia tidak terikat dengan protein, jadi dia bebas. Tadi kan ada tuh, kalau misalnya obat itu dia terikat dengan protein, maka dia akan sulit difiltrasi. Gitu ya. Filtrasi glomerulus, obat itu meningkat secara proporsional tergantung sesuai dengan peningkatan dari clearance obat. Jadi maksudnya gini, semakin tinggi filtrasi glomerulus, maka semakin tinggi ekskresi atau clearance obat dari renal. Ini ya. Jadi itu dia maksudnya. Jadi kalau misalnya obat-obat yang memang di clearance-nya, dibersihkannya itu di ginjal, maka semakin tinggi laju filtrasi glomerulus, itu berhubungan dengan semakin tinggi juga clearance obat tersebut. Oke. Selain itu, apalagi yang terjadi? Ekskresi obat itu ada lagi prosesnya namanya active tubular sekresi. Aktif tubular sekresi dikatakan aktif itu berarti ekskresinya itu membutuhkan pembawa. Kalau glomerulus filtration dia seperti disaring aja. Tidak perlu ada yang kayak kalian saring teh kan nggak perlu ada pembawa kan, yang penting kalian saring dia akan tersaring aja. Kalau active tubular secretion, obat yang akan keluar, obat yang mau dikeluarkan di dalam tubuh itu butuh pembawa. Pembawanya itu bisa jadi kanal, bisa jadi kita ulang lagi deh kemarin yang materi saya waktu fisiologis obat, ada kan proses perpindahannya obat, ada pembawanya. Nah ini active tubular secretion itu proses perpindahan obatnya, absorpsi dari obat, misalnya kalau yang waktu 2 pertemuan tuh absorpsi dari obat itu butuh pembawa. Kalau ini pengeluaran obatnya butuh pembawa, ada kanalnya, ada yang bawanya. Active tubular sekresi itu dia punya limit
kapasitas, dia punya batasan kapasitas. Kalau misalnya obatnya ada 500, sedangkan apa namanya, si pembawanya itu cuma 50, maka dia punya batas maksimum, dia punya kejenuhan. Kalau sudah sampai 50, maka proses clearance obatnya itu sampai di batas kemampuan dari carrier-nya, pembawanya. Jadi dalam setiap waktu, misalnya dalam tiap menit, gitu kan, misalnya dalam tiap menit, ya kemampuan untuk membawa obatnya hanya sebatas berapa banyak carrier-nya. Jadi dia tidak meningkat tidak seperti glomerulus filtrasi. Atau mudahnya gini, yang kemarin saya ilustrasikan. Misalnya dalam satu kelas itu teman kalian ada 50 orang. Kalian ini harus berpindah nih. Kalian harus dikeluarkan kalian harus berpindah, atau hitungannya gitu kan, kalian harus berpindah dari KF ke aula gitu misalnya. Aula ini hitungannya ekskresinya lah, proses pengeluarannya. Tapi teman kalian yang bawa kendaraan cuma 2 orang. Maka tiap menit proses pengeluaran kalian tuh kan terbatas nih, cuma 2-2, nggak bisa maksimal. Nah, seperti itu juga. Jadi dia sesuai dengan kapasitas jumlah pembawanya. Kalau sudah batas maksimal, maka sifatnya saturated, jadi dia jenuh. Jadi lajunya tidak akan meningkat. Oke. Untuk proses aktif tubular sekresi, prosesnya itu juga bisa dipengaruhi oleh obat-obat lain yang memiliki struktur yang sama dengan obat lain. Misalnya kalian punya 2 obat, obat A dan obat B mempunyai struktur yang sama. Misalnya kalian habis minum obat A, maka obat itu kan harus dikeluarkan dari dalam tubuh, ya kan? Nah, awalnya ini obat A ini dikeluarkannya melalui aktif tubular sekresi. Misalnya dia carrier-nya itu namanya D, misalnya carrier-nya D. Awalnya obat A nih yang dipindahkan oleh D. Sekalinya kalian ada lagi minum obat B. Obat B strukturnya sama dengan struktur obat A. Jatuhnya nanti dia akan berkompetisi untuk dibawa oleh si pembawa D ini. Jadi kalau obatnya strukturnya sama, tapi strukturnya sama, maka proses perpindahan obat itu dia berkompetisi adalah antara obat yang satu dengan obat yang satu yang memiliki kemiripan struktur. Seperti itu. Ini kelemahan dari aktif tubular sekresi. Yang ketiga itu adalah tubular reabsorpsi. Dari namanya, reabsorpsi berarti penyerapan kembali. Dikatakan tubular reabsorpsi berarti dari tubulus-tubulus ginjal akan terjadi reabsorpsi dari obat-obat tersebut. Jadi obat itu udah disaring nih di glomerulus. Kan kalau sudah disaring di glomerulus, obat akan masuk ke tubulus distal, ke lengkung Henle, atau ke tubulus proximal. Nah, obat-obat, ada beberapa obat yang mudah untuk direabsorpsi. Makanya obat itu akan masuk lagi ke dalam tubuh. Tubular reabsorpsi itu terjadi setelah obat yang difiltrasi melalui glomerulus, dia akan mengalami reabsorpsi baik secara aktif maupun secara pasif. Oke. Untuk obat-obat yang tidak terdisosiasi atau tidak terionisasi, obat-obat yang tidak terionisasi itu cenderung dia lebih mudah larut di lipid. Ya, obat-obat yang tidak terionisasi itu lebih mudah larut. Jadi obat-obat yang nih kan
Ada obat-obat dalam bentuk terionisasi maupun tidak terionisasi nih yang ada di glomerulostilasi. Nah, obat-obat yang tidak terionisasi ini kan dia berarti lebih mudah larut sebenarnya di lipid. Kalau dia mudah larut di lipid, maka permeabilitasnya pada membran itu tinggi. Obat-obat yang tidak terionisasi itu cenderung akan lebih mudah mengalami reabsorpsi kembali dari tubulus ginjal ke dalam tubuh. Itu. Oke. Ini prosesnya. Jadi ada 3 proses renal ekskresi. Ada glomerulostilasi, ada active tubular secretion, dan ada tubular reabsorpsi. Oke. Nah, ini. Oke. Itu tadi ada yang ionisasi dan tidak terionisasi. Itu ada hubungannya sama pH. Kemarin di lambung kita bahasnya pengaruh pH terhadap absorpsi dari obat. Untuk ekskresi obat itu juga ada hubungannya sama pH. Untuk ekskresi obat itu berhubungan dengan pH dari urin. Ya, obat yang udah akhirnya terserap di urin, berada di urin, itu dia memiliki kondisi jumlah ionisasi obat-obat tersebut beda-beda. Nih, untuk obat, biasanya kalau kita mau tahu obat ini basa atau asam, kita bisa lihat dari pKa. Ya, pKa. pKa itu konstanta keasaman, konstanta disosiasi. Untuk asam-asam yang lemah. Makanya dia bilangnya pKa. pKa-nya yang semakin rendah pKa, berarti semakin tingkat keasamannya cenderung lebih tinggi. Bahasanya seperti itu. Makanya untuk pKa-nya yang 3, dia berada pada pH urin yang 7,4, berarti dia semuanya 100% terionisasi. Semakin rendah pH urin, maka jumlah yang terionisasi semakin kecil. Seperti itu ya. Nah, kalau dia pKa-nya 5, ya, pada pH 7,4, dia hanya 99,6% yang terionisasi. Semakin kecil pH, akan semakin kecil juga obat tersebut terionisasi. Jadi misalnya pKa 5 nih, berada di pH urinnya 3 misalnya. Berarti hanya 0,99 yang terionisasi. Gitu. Oke. Ini pengaruh pH terhadap ionisasi dari obat. Oke. Kita masuk ke clearance dari obat. Clearance dari obat, kalian sudah tahu kan, clearance itu adalah jumlah obat yang dibersihkan dari dalam tubuh. Jadi, drug clearance itu adalah jumlah eliminasi obat dari tubuh tanpa kita pikirkan, tanpa kita identifikasi mekanisme eliminasi obat ini dari mana. Ya, laju eliminasi obat itu didefinisikan sebagai sejumlah obat yang dihilangkan per waktu per waktu. Misalnya miligram per menit, berarti dalam 1 menit ada sekian miligram yang dikeluarkan. Itu adalah laju eliminasi dari obat.
Itu laju eliminasi, berarti satuannya dalam miligram per menit. Kalau drug clearance atau bersihan obat itu adalah berapa banyak volume yang dibersihkan dari obat per waktu. Misalnya di sini, mililiter per menit. Berarti ada misalnya 100 ml per menit. Berarti ada 100 ml darah yang dibersihkan dari obat per menit. Gitu ya. Saya ulangin lagi. Kalau dibilangnya laju eliminasi obat, misalnya 50 mg per menit, berarti dalam 1 menit ada 50 mg obat yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Kalau dibilangnya laju eliminasi obat atau drug elimination rate. Ya. Kalau misalnya dibilang adalah drug clearance atau pembersihan obat atau singkatannya kalian taunya CL. Atau kalian biasanya kalau di rumus-rumus itu dibilangnya CL. Rumusnya CL itu adalah clearance, ya. Clearance obat itu adalah volume darah yang dibersihkan dari obat per waktu. Misalnya nih 100 ml per menit. Ya. Berarti maksudnya dalam 1 menit ada 100 ml darah yang dibersihkan dari obat. Misalnya clearance obat paracetamol 100 ml per menit. Berarti dalam 1 menit ada 100 ml darah yang dihilangkan paracetamolnya atau dibersihkan dari paracetamol. Gitu. Clearance obat itu ada beberapa. Ada renal clearance. Kalau dikatakan renal clearance itu berarti bersihan obat dari ginjal. Ini ngulang dari kemarin kita sudah jelas ini. Kalau lung clearance berarti bersihan obat yang dilakukan oleh paru-paru. Hepatic clearance itu berarti pembersihan obat yang dilakukan oleh hepar. Kalau dikatakan body clearance, berarti total bersihan obat, clearance obat yang dilakukan oleh ketiga-tiganya. Misalnya rute pengeluarannya oleh tiga-tiganya, berarti laju pengeluaran obat yang dilakukan oleh ginjal, oleh paru-paru dan oleh hepar itu baru dikatakan total clearance. Kalau K ini yang kalian taunya yang ketetapan eliminasi. Ketetapan eliminasi ini sebenarnya adalah gabungan dari eliminasi semua rute clearance obat atau rute eliminasi dari obat. Yang kalian taunya misalnya 0,632 misalnya. 632 ini yang turunan rumus dari K eliminasi sama dengan 1 per T setengah. Kan ada rumusnya kan, kemarin Pak Adam udah jelaskan. Ini. Jadi kalau tetapan eliminasi ini sebenarnya adalah tetapan eliminasi dari semua rute eliminasi obat. Gitu ya. Oke, saya next. Next to. Oke. Motion, please.
Oke. Nah, tadi kita udah tahu nih, comparison, perbandingan antara metode ekskresi dari obat. Metode ekskresi dari obat tadi ada filtrasi, glomerulus, aktif sekresi, dan reabsorpsi. Laju filtrasi, laju ekskresi aktif ekskresi, dan laju reabsorpsi. Jadi, untuk kita mau tahu berapa besar clearance dari renal, kalian tahu dari renal itu ada prosesnya ada 3, Bu. Ada filtrasi, ada sekresi aktif. Ini kan mereka sama-sama mengeluarkan obat dari dalam tubuh. Kenapa dikurangi reabsorpsi? Berarti karena reabsorpsi ini mengurangi obat yang dikeluarkan dari dalam tubuh, tapi dia akan memasukkan lagi. Makanya rumus untuk clearance dari renal itu adalah laju clearance dari obat, laju filtrasi obat di glomerulus, laju sekresi obat di active secretion dikurangi dengan laju reabsorpsi obat per konsentrasi plasma obat. Ini. Nah, atau kalau misalnya nanti ada diketahui berapa rasio clearance antara obat dengan inulin. Inulin itu apa? Inulin itu adalah peptida yang dia itu hanya difiltrasi oleh glomerulus. Dia filtrasi glomerulus, prosesnya pengeluaran inulin itu hanya difiltrasi oleh glomerulus. Si inulin, makanya dia di sini dijadikan sebagai pendeteksi untuk kita mengetahui obat itu apakah dia difiltrasi di glomerulus, apakah dia akan mengalami mengalami reabsorpsi, atau apakah obat itu juga disekresikan melalui aktif sekresi. Jadi dibandingkan, satunya gunakan pertama dia gunakan inulin dulu misalnya, baru diukur kadarnya, diukur kadar inulin di dalam urin atau di dalam darah, kemudian nanti dia akan dikasihkan lagi obat, baru diukur lagi. Hampir sama proses pengukurannya dengan inulin, waktunya, baru nanti dibandingkan. Kalau clearance obat dibandingkan clearance inulin itu kurang dari 1, misalnya, nih, misalnya clearance obat kurang dari dibandingkan inulin kurang dari 1, berarti clearance obatnya itu rendah, clearance inulinnya tuh tinggi. Berarti obat itu dia di reabsorpsi. Setelah difiltrasi dia akan mengalami reabsorpsi. Makanya kadarnya obat itu rendah di urin. Obat itu sedikit dikeluarkan, lebih rendah untuk kemampuannya untuk dieskresinya tuh lebih kecil. Makanya drug is partially, sebagiannya itu dia akan diabsorpsi, diabsorpsi. Kalau clearance obat itu dibandingkan clearance inulin itu sama dengan 1, berarti hitungannya antara yang dieskresikan sama inulin sama obat itu sama. Berarti obat itu pengeluarannya hanya melalui filtrasi glomerulus. Kalau obat itu di clearance-nya, kalau obat itu clearance obat
banding clearance inulin sama dengan 1, berarti obat itu proses pembersihannya, proses clearance-nya sama seperti inulin, berarti melalui glomerulus. Tapi kalau clearance obat dibanding clearance insulin lebih dari 1, berarti clearance obatnya lebih tinggi. Clearance inulinnya dia tetap gitu kan, atau rendah, lebih kecil. Berarti obat itu dikeluarkannya selain melalui filtrasi glomerulus, obat itu juga disekresi, active secretion. Obat-obat yang active secretion itu biasanya dia akan lebih tinggi clearance obat itu dibanding clearance inulin. Jadi dia tidak hanya dikeluarkan oleh glomerulus, tapi juga dia disekresi aktif. Intinya seperti itu. Makanya lebih banyak jumlah yang di clearance-nya lebih besar dibanding clearance inulin. Oke. Terakhir ini slide terakhir kita bahasnya protein bound drug. Maksudnya adalah ikatan obat dengan protein. Protein yang ada di dalam tubuh, yang kalian pasti tahu, itu adalah yang namanya albumin. Albumin itu adalah protein terbanyak dan terbesar yang ada di dalam plasma darah. Nah, obat-obat yang dia itu memiliki ikatan protein, maka filtrasi glomerulusnya dia akan terbatas atau tidak bisa dieliminasi oleh glomerulus. Gimana pengeluaran obat-obat yang memiliki ikatan protein ini? Untuk obat-obat yang memiliki ikatan protein, dia bisa difiltrasi, bisa dikeluarkan, tapi dikeluarkannya melalui aktif sekresi. Jadi dikeluarkannya melalui ikatan, bisa melalui yang tadi bilang ada kanal atau ada pembawa-pembawa khusus. Tapi kalau dia aktif sekresi, dia kapasitasnya terbatas. Tuh. Nah, ikatan obat-obat yang bebas itu yang akan difiltrasi oleh glomerulus. Apakah ikatan obat dengan protein ini akan selalu terikat? Enggak. Jadi obat-obat itu dia akan bisa terbebas dari ikatan proteinnya jika ada obat lain yang masuk, yang dalam hal ini obat tersebut memiliki kapasitas atau memiliki kemampuan untuk terikat pada albumin yang lebih tinggi. Misalnya di sini ada Natasha, ada Ayudia sama Desi nih. Pertama, Ayudia nih bisa nih terikat sama Natasha gitu kan. Misalnya nyambung nih ngomongnya. Tapi tiba-tiba kebetulan bestinya si Natasha nih si Desi, datanglah Desi, maka dia akan lebih mudah terikatnya pada Desi dibanding pada Natasha, dibanding pada Ayu. Jadi kayak melepas ikatan dengan Ayu, tapi akhirnya Natasha-nya lebih mudah terikat pada Desi gitu. Seperti itu analoginya di tubuh. Jadi semakin datang molekul obat yang memiliki ikatan lebih tinggi dengan albumin, maka itu yang akan terikat dengan albumin, dan ikatan albumin dengan obat sebelumnya itu akan terlepas. Sehingga akan meningkatkan jumlah obat yang dalam bentuk bebas. Obat-obat yang terikat dengan protein ini ada berhubungan dengan
penyakit gitu. Jadi ada penyakit-penyakit yang memang dia penyakit seperti apa namanya tuh, orang yang mengalami hepatitis misalnya, itu kan jumlah protein atau jumlah buminya rendah. Itu salah satu penyebab adanya toksisitas dari obat. Karena semakin kurang, misalnya obat ini diketahui memiliki ikatan protein tinggi. Karena ikatan proteinnya tinggi, makanya biasanya akan dikasihkan kadarnya lebih tinggi gitu. Misalnya dosisnya jadinya lebih tinggi. Tapi jika orang itu mengalami gagal ginjal sehingga kadar albuminnya rendah gitu, atau dia mengalami hepatitis sehingga kadar albuminnya rendah, maka biasanya kita akan menurunkan dosis. Untuk apa? Untuk menurunkan toksisitas dari obat. Gitu. Jadi untuk kondisi-kondisi tertentu, makanya ada nanti pengaturan pengaturan dosis. Di pertemuan selanjutnya nanti kalian hubungin Bu Nurusoba ya. Itu nanti ada pengaturan dosis untuk kondisi-kondisi tertentu, untuk penyakit-penyakit tertentu. Oke. Kita lihat apakah masih ada. Oke. Slide terakhir. Oke. Nih. Oke. Ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Biar saya bisa lihat makannya. Oh, sudah paham. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya yang mau nanya.